angkat tanganmu. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Yes Lord. Dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu, cinta-Mu, janji-Mu atas kami, ya Tuhan. Kami tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu angkat suaramu, katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, setiap janji firman-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Lalu sebentar kami akan sama-sama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Memberkati hamba-Mu ya Tuhan, yang akan bersama-sama memberkati setiap kami di dalam ruangan Zoom ini. Urapi biarlah hikmat yang daripada Tuhan turun buat hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Waktu dan tepat saya persilakan kepada hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semua, puji Tuhan, shalom. Tuhan shalom. Percaya kita diberkati Tuhan siang ini, amin. Haleluya. Haleluya. Baik, saya akan menyampaikan pesan hari ini dalam waktu yang ditentukan, yang tentunya terbatas buat bapak-bapak semua yang ada dalam aktivitas di marketplace. Hari ini saya bicara soal bagaimana meraih janji Tuhan. Kadang-kadang saudara, janji Tuhan terdengar seolahnya kayaknya nggak mungkin gitu. Kalau kita melihat keadaan kita tentunya. Kalau kita melihat situasi yang ada, kayaknya janji Tuhan jauh dari realitas yang ada. Nah, yang menjadi masalah adalah seringkali kita lebih percaya pada fakta daripada pada janji Tuhan. Itu yang membuat janji Tuhan semakin sulit untuk bisa kita terima. Saya ambil contoh sebelum saya masuk lebih jauh. Contoh aja saya diingatkan kisah tentang Lazarus. Bagaimana ketika Lazarus sakit, saudara, lalu ada seorang datang kepada Yesus memberitahu bahwa Lazarus sakit. Dan Yesus berkata, penyakit ini tidak membawa kematian, tapi justru oleh penyakit ini anak manusia akan dimuliakan. Begitu kan ya ayatnya ya saudara ya di dalam Yohanes pasal 11. Tetapi yang menarik adalah setelah orang yang berjumpa Yesus ini kembali kepada Maria dan Marta, realitasnya adalah Lazarus mati. Betul? Lazarus mati. Realitasnya Lazarus mati, saudara. Tapi Tuhan bilang penyakit ini tidak membawa kematian. Jadi yang benar yang mana nih? Di salah satu sisi realitasnya mati, di sisi yang lain Tuhan bilang penyakit ini tidak membawa kematian. Berarti kan nggak mati dong, kan gitu. Tapi kenapa realitasnya mati? Nah, di sini yang menjadi pertentangan seringkali antara iman dengan realitas. Jadi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, yuk kita belajar bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan. Kadang kita nggak mengerti. Di dalam janji Tuhan, setiap janji Tuhan itu ada karakteristik yang kita mesti tahu. Baru
kita bisa menantikan janji Tuhan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Saudara ingat baik-baik, janji Tuhan itu selalu ke depan. Selalu ada kaitannya ke depan, masa depan. Bukan sekarang, apalagi masa lalu, saudara. Artinya sekarang bisa terjadi, tetapi masa lalu nggak mungkin, saudara. Tapi pada umumnya janji-janji Tuhan itu selalu mengarah ke depan, saudara. Ya, jadi itulah sebabnya kita perlu pegang janji Tuhan. Nah, banyak juga kita tidak bisa meraih janji Tuhan karena apa? Karena kita terbiasa menerima janji manusia yang kemudian tidak terjadi, kan gitu. Karena terlalu sering dalam tanda kutip dibohongin, terlalu sering ngalamin janji yang gombal, membuat kita jadi trauma ketika menerima janji Tuhan. Dan kita berpikir Tuhan sama gitu. Ya, kadang-kadang pengalaman-pengalaman kita membentuk pola pikir kita, alur di bawah sadar kita, begitu. Contoh bangsa Israel juga sama. Ketika mereka menghadapi penderitaan yang berat di Mesir oleh Firaun, membuat mereka berpikir Musa juga membawa mereka untuk dibunuh gitu. Untuk mati nih menghadapi Firaun gitu ya. Menghadapi kereta Firaun dan di depan ada Laut Kosong. Jadi mereka berpikir ini kok sama aja nih, Musa juga membawa mereka mati gitu. Nah, ini kadang-kadang cara berpikir ini yang membahayakan buat kita orang Kristen. Membuat janji Tuhan tuh semakin sulit untuk kita terima. Nah, saya akan bagikan firman Tuhan dengan saya share saya punya PowerPoint ya. Saya akan share saya punya PowerPoint. Meraih janji Tuhan. Hari ini kita akan berbicara meraih janji Tuhan. Yang pertama kita baca ayatnya Mazmur 12 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni. Perhatikan. Kalau Tuhan berjanji, itu murni. Apa artinya murni? Enggak ada maksud lain kecuali berjanji dan bermanfaat buat yang menerima janji. Enggak ada agenda terselubung. Kita sering menerima janji dari manusia yang tidak murni sebenarnya. Ada agenda terselubung, ada udang di balik bakwan. Ada kepentingan-kepentingan tertentu bagi yang memberi janji, saudara. Nah, apalagi kalau udah deket pilpres nih, udah deket apa yang namanya nanti kampanye-kampanye, janji-janji itu makin banyak kita dengar. Begitu, saudara. Nah, saya ulang, janji Tuhan adalah janji yang murni. Sepenuhnya buat orang yang terima janji, nggak ada maksud yang lain untuk kepentingan yang menerima janji. Bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi janji Tuhan itu murni dan sudah teruji. Sudah teruji dan pasti digenapi. Ayat yang ke-8 menarik. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Jadi yang menepati janji adalah Tuhan yang berjanji, bukan kita. Jangan sampai begini, kita menerima janji Tuhan, lalu kita yang mencoba untuk menggenapinya. Kita menerima janji Tuhan kan bisa lewat doa saat kita berdoa, kan ya? Saat kita dengar khotbah seperti ini, saat kita mendengar pesan-pesan nubuatan, saat kita membaca Alkitab, kita bisa menerima janji itu. Tapi ketika Tuhan berjanji, bukan kita yang menggenapinya, Tuhan yang harus menggenapinya. Ya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Nah, ada satu kisah yang menarik di Alkitab, adalah kisah seorang bernama Abraham. Dia terima janji Tuhan, tapi tidak kunjung tiba tuh. Tidak kunjung tiba sampai di usia yang sudah tua dan istri menopause. Wah, ini lebih berat, saudara. Kadang, saudara, Tuhan berjanji sama saudara sampai sedemikian rupa, kita tidak lagi bisa berbuat banyak. Kayak Abraham udah nggak bisa berbuat banyak. Istrinya nggak bisa lagi karena udah nggak mungkin punya anak. Kadang-kadang Tuhan itu harus memperlihatkan bahwa keberadaan manusia dan kemampuan manusia tidak ada hubungannya dengan penggenapan janji Tuhan. Kalau Tuhan mau berjanji, walaupun manusia sudah tidak mungkin bisa menggenapinya, Tuhan bisa. Karena Engkau yang akan menepatinya. Ayat ini bilang begitu, saudara. Nah, mari kita melihat satu ayat firman Tuhan di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara, saya baca aja saya ceritakan aja secara garis besar, saudara. Ya, kita nggak akan bacakan ayatnya nanti terlalu panjang. Tapi Anda catat saja, Anda baca nanti. Kisah ini tentang bagaimana Abraham pada waktu itu dia ada di tendanya, dia merasa takut dalam penglihatannya. Tuhan berkata, datang dalam penglihatan, jangan takut Abraham, akulah upahmu yang besar, begitu.
Tapi Abraham bilang, mana anak yang kau janjikan kepadaku? Nanti yang akan mewarisi warisanku ini adalah Eliezer. Eliezer itu hambanya. Mereka tinggal di dalam sebuah tenda. Tendanya ada Eliezer, hambanya. Ada Musa, dan ada istrinya yang sudah menopause. Ada Musa, ada Abraham, dan istrinya yang sudah menopause. Jadi artinya apa? Di dalam tenda ini, yang dilihat ya seputar itu. Gitu. Nah, kadang-kadang kita ini tidak bisa menjadi percaya sama janji Tuhan karena kita melihat keadaan kita. Abraham melihat keadaannya sudah tidak mungkin punya anak. Sarah sudah menopause. Jadi satu-satunya harapan dia adalah Eliezer untuk mewarisi apa yang dia miliki. Tapi Tuhan bilang, no, bukan Eliezer, tapi keturunanmu, katanya. Lalu Tuhan berkata kepada Abraham, kamu coba keluar. Jangan ada di tendamu terus, jangan ada di kemahmu terus. Coba keluar. Karena kalau di kemah kamu lihatnya yang mustahil semua. Coba lihat keluar. Hitung bintang kalau bisa. Dan Abraham coba hitung, nggak bisa. Lalu Abraham percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Jadi gini, kadang-kadang keterbatasan kita karena kondisi kita, situasi kita yang membuat kita nggak yakin lagi kalau janji Tuhan itu bisa genap dalam hidup kita. Sampai Tuhan ajak kita keluar. Kita harus out of the box. Kita harus keluar dari box yang membatasi kita. Hari-hari ini. Kondisikah? Penyakitkah? Situasi pekerjaankah? Situasi ekonomi kita kah? Yang membuat kita terkotakkan dalam cara berpikir kita, membatasi iman kita. Kita harus berani keluar dan lihat kebesaran Tuhan. Nah, di saat itu Abraham percaya dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran. Penting sekali di tengah kondisi tidak mungkin untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak hanya memberikan saudara dan saya hanya sebagai sebuah informasi. No, kalau dia berjanji berarti ya dan amin. Hanya tinggal tunggu waktu. Karena itu, kita mesti ngerti satu hal ini. Setan itu berusaha agar janji Tuhan terkesan tidak mungkin diraih. Karena kondisi, karena penyakit, karena situasi, karena apapun. COVID misalnya, kondisi pandemi yang kemarin membuat orang rasanya udah nggak mungkin deh, gitu. Situasinya udah berat, terkesan tidak mungkin diraih. Tetap tersembunyi, terkunci, dan bukan untuk saya. Pada akhirnya bilang kayaknya ini bukan buat saya. Nah, saat kita menyerah seperti ini, iman kita tidak lagi bergerak. Maksudnya iman kita tidak lagi berfungsi. Itu maksud saya. Saudara, di saat-saat seperti ini, kenapa? Ada masalah yang bikin kita tawar hati. Ada masalah yang bisa bikin kita akhirnya masalah-masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keuangan, membuat kita ngalamin tekanan. Orang yang kalau ada dalam tekanan hidup, nggak mungkin, maksudnya gini, akan lebih banyak berpikir gini, mana mungkin janji Tuhan bisa genap? Orang keadaan saya kayak begini, penuh ketegangan, penuh tekanan, penuh masalah, penuh situasi yang masalah saya aja udah berat, udah rumit, bagaimana bisa gitu? Dan ini yang akhirnya kita apa? Didorong oleh si setan untuk hidup dari satu masalah ke masalah berikutnya. Jadi doa-doa kita tidak lebih dari memohon Tuhan menyelesaikan masalah kita. Begitu selesai masalah, ada masalah kedua. Minta lagi Tuhan, selesaikan masalah kita. Begitu masalah kedua selesai, ada lagi masalah ketiga. Begitu terus. Akhirnya fokus kita adalah penyelesaian masalah tok. Lupa sama janji Tuhan. Lupa sama janji Tuhan. Dan itu yang memang setan mau. Sehingga kita selalu dibawa ke masa lalu lah, kondisi yang tidak mungkin lah, dan akhirnya kita bukan bergerak maju malah mundur. Nah, untuk itu hari ini dalam waktu yang ada saya mau bagikan kepada saudara, kita mesti tahu dulu kalau Tuhan berjanji pasti ada sesuatu di dalamnya yang kita mesti tahu. Ada karakteristik ciri janji itu. Mari kita lihat. Ciri dari janji Tuhan itu apa? Yang perlu kita ketahui agar supaya terkesan kayaknya kok nggak mungkin. Enggak, tapi kita mesti tahu ini. Yang pertama, karakteristik janji Tuhan itu mengandung unsur peperangan atau ujian iman. Ini, karena kan janji Tuhan itu tidak diterima karena kita punya kemampuan kan, tapi karena iman. Imanlah yang bisa menerima janji Tuhan. Makin besar janji Tuhan buat saudara dan saya, makin besar dibutuhkan iman untuk menerimanya, untuk mengalaminya. Karena segala sesuatu kita terima karena iman.
Firman Tuhan bilang begini, 1 Timotius 1 ayat 18, tugas ini kuberikan kepadamu, hai Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan, atau sesuai dengan apa yang telah dijanjikan tentang dirimu, supaya kamu dikuatkan oleh nubuat. Engkau memperjuangkan perjuangan yang baik. You may wage the good warfare, kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi biarlah janji itu kamu pakai sebagai sarana, atau kamu bergumul, berperang, pegang janji itu di tengah situasi yang berat gitu, dengan iman dan hati nurani yang murni. Jadi pakai janji Tuhan itu sebagai senjata untuk berperang. Saya ambil contoh ya. Saya ambil contoh begini. Tuhan pernah berjanji sama saya ketika saya masih SMA, mau kuliah lah gitu ya. Banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan lah, untuk berkhotbah lah, untuk dan sebagainya lah, ada janji Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika saya kembali dari Amerika, saya kuliah di Amerika, saya pulang. Ketika saya pulang, for good, menarik, saudara. Yang menarik adalah pesawat yang saya tumpangi, udah 1 jam dari Los Angeles, mau balik, saudara. Apa yang terjadi setelah 1 jam? Pesawat itu turun mendadak. Oksigen masker oksigen itu turun semua tak dari atas di cabin. Itu mengejutkan, mengagetkan sekali. Dan semua panik. Dan saya waktu pakai itu, saya berdoa sama Tuhan. Haruskah saya mengalami yang namanya pulang dan tinggal nama? Ada satu yang Tuhan ingatkan kepada saya. Apakah janjiku sama kamu sudah genap belum? Belum, Tuhan. Nah, itu Tuhan ingatkan. Gunakan janji itu, doa. Jadi saya berdoa. Saya tahu Tuhan, janji itu belum genap dalam hidup. Dan luar biasa, akhirnya pesawat itu kembali ke Los Angeles, mendarat darurat, dan selamat. Nggak ada masalah. Sampai hari ini, saudara, saya melihat bahwa janji Tuhan yang kita terima, kita harus pegang baik-baik. Jangan karena keadaan kita nggak percaya. Nah, ini yang jadi masalah seringkali, membuat kita akhirnya lepas dari janji Tuhan itu. Jadi yang pertama harus tahu bahwa janji Tuhan selalu mengandung ujian iman. Iman kita perlu dikembangkan, perlu diuji. Itu kalau seperti karet itu di-stretch. Lewat persoalan-persoalan, masalah-masalah hidup. Justru kita terus dilatih iman kita. Mengalami stretching. Yang kedua, karakteristik yang kedua dari janji Tuhan adalah mengandung masa depan. Karena tadi saya bilang, janji Tuhan itu mengandung masa depan. Jadi ada hal-hal yang memang belum terjadi. Ya kita harus sabar, menunggu. Percaya penuh sama Tuhan. Berserah penuh sama Tuhan. Ada firman Tuhan dalam Habakuk 2 ayat 3 bilang begini. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu terima dari Tuhan, itu masih menanti. Nggak segera tiba. Tapi ia bersegera menuju kesudahannya. Artinya dia akan nyampe juga pada akhirnya. Dengan tidak menipu, tidak bohong. Apabila berlambat-lambat, nantikan itu. Jadi kalaupun kelihatannya lambat, kok belum nyampe, nantikan itu. Artinya apa? Sabar. Tunggu aja, gitu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung. Jadi Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya bahwa yuk kita belajar untuk sabar. Karena di sini artinya adalah masa depan. Apa yang dilihat Yusuf, mimpi yang dia dapat untuk menjadi orang yang ditinggikan oleh Tuhan. Dia belum lihat, malah dia dijual jadi budak lah di Mesir, difitnah, masuk penjara lah, mana? Tapi dia nunggu. Dan waktu Tuhan tiba, itu bisa bersegera tiba-tiba naik. Bayangkan nggak, orang dari narapidana, seperti Yusuf, narapidana, bisa tiba-tiba in 1 second, in 1 day, boom, naik jadi mangkubumi, orang kedua Mesir. Lalu di istana. Bagaimana caranya? Kalau Tuhan yang bikin, itu bisa datang tiba-tiba. Amin. Itu bisa terjadi begitu saja. Jadi kita tuh pikir kita planning dengan baik, tapi Tuhan punya plan sama saudara punya plan tidak sama. Ya, kita punya plan 5 tahun, Tuhan bilang setahun selesai. Nah, gimana? Kita bilang 2 tahun, tapi Tuhan bilang 7 tahun. Gimana? Kita harus ikutin apa yang Tuhan mau. Ibrani 6 ayat 11 sampai dengan 12. Mari kita melihat, saudara. Kenapa kita harus menunggu? Karena itu masa depan. Ibrani 6 ayat 11, 12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saya percaya kita semua kepengen
apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi milik kita yang pasti ya. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Ya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-12. Ini menarik Saudara. Agar kamu jangan menjadi lambat, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman, bukan cuma iman, dan kesabaran, mendapat bagian dari apa yang dijanjikan Tuhan. Kalau saudara mau terima apa yang dijanjikan Tuhan, tidak cuma iman yang diperlukan, tapi sabar. Amin. Sabar, saudara. Kita nggak bisa cuma sabar, tapi harus punya iman. Dua-duanya, iman dan, bukan iman atau. Jadi disinilah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara sabar, punya pengharapan, tekun, berserah penuh, tetap beriman. Jadi, karena ini masa depan. Jadi nggak sekarang. Itu karakteristik yang kedua. Karakteristik yang ketiga, mengandung pembentukan, unsur pembentukan karakter. Jadi Tuhan tuh mau, waktu dia kasih janji kepada kita, nggak merusak kita. Ada unsur karakter. Tuhan berjanji kepada bangsa Israel negeri yang penuh susu dan madu. Nggak ada perbudakan lagi. Tapi sebelum mereka terima itu, mereka harus lewatin proses pembentukan karakter. Sangat berbahaya. Kalau saudara dan saya terima berkat dari Tuhan yang besar, tapi karakter kita ngawur masih. Anda bisa bayangkan nggak? Itu bisa merusak kita. Anak-anak kita pun kalau belum cukup umur dibelikan mobil atau dibelikan motor bisa merusak dia. Karena tidak siap. Ada orang tidak siap sukses loh, saudara. Ada orang tidak siap sukses. Malah dia lebih siap untuk menderita daripada sukses. Dia nggak siap. Nah, karenanya sukses bisa jadi kutukan buat kita. Kalau kita nggak siap. Itu jadi kita jadi mengalami banyak hal, peristiwa yang nggak enak dengan berkat ini. Makanya kenapa pembentukan karakter itu sangat penting di tengah-tengah situasi dalam menantikan janji Tuhan. Ulangan 8 ayat 2 bilang begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun. Perhatikan, perjalanan padang gurun adalah perjalanan yang nggak enak. 40 tahun lagi. Tapi itu atas kehendak Tuhan loh. Jadi jalan padang gurun itu bukan maunya bangsa Israel, tapi maunya Tuhan. 40 tahun lama tahun ini. Dengan maksud apa Tuhan bawa? Merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jadi Tuhan tuh mau tahu hati kita dengan apa? Dia membiarkan peristiwa-peristiwa yang nggak enak terjadi dalam hidup kita. Karena Tuhan mau membentuk karakter kita. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ada 3 hal dalam janji Tuhan itu yang kita mesti tahu. Janji Tuhan yang pertama tadi saya bilang, dia adalah yang mengandung ujian iman. Yang kedua, masa depan, kita harus sabar. Dan yang ketiga adalah kaitannya dengan yang namanya pembentukan karakter. Nah, sekarang bagian terakhir dari khotbah saya adalah bagaimana meraih janji Tuhan. How? Bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan setelah kita tahu karakteristik janji Tuhan itu seperti itu. Yang pertama, terus berharap dan semangat. Jangan putus asa, jangan mengeluh. Saudara gini, semakin saudara mengeluh, semakin saudara komplain, semakin saudara ngoceh-ngoceh, semakin nggak enak, emosi saudara makin negatif. Saya nggak pernah melihat ya, orang itu kreatif waktu mereka kesel, kecewa, marah-marah terus. Nggak mungkin kreatif. Tapi orang yang bergembira, orang yang bersuka cita, yang hatinya clear, pikirannya clear, itu yang bisa kreatif. Ya. Nah, itu sebabnya kita harus terus berharap di tengah-tengah situasi yang ada. Jangan kita sampai nggak berharap gitu. Jadi poin pertama, terus berharap dan semangat. Coba katakan semangat. Semangat. Haleluya. Haleluya. Nah, berharapnya ini bukan pada keadaan. Saya berhenti sebentar. Saya nggak tahu saya pernah sampaikan atau enggak. Orang dunia menggunakan istilah optimis. Orang dunia menggunakan istilah optimisme. Tapi anak Tuhan nggak ada kata-kata optimisme di Alkitab. Yang ada adalah pengharapan. Apa sama? Enggak. Buat saya adalah 2 hal yang berbeda. Bagi saya itu 2 hal yang berbeda. Jangan pernah menyamakan pengharapan dengan optimisme. Kenapa? Karena optimisme landasannya adalah kita rasa kita bisa. Itu pertama. Kedua, optimisme karena kita lihat data statistik lebih membaik.
Ketiga, kita melihat bahwa situasi ke depan, proyeksi-proyeksi yang dibuat oleh pakar-pakar kelihatannya membaik. Ketika berikutnya kita merasa ada teman-teman yang siap bantu kita. Kita optimis. Apa yang terjadi ketika proyeksinya meleset? Ekonomi, data statistik berubah. Teman yang kita harapkan bisa nolong, ternyata dia juga ada masalah, nggak bisa nolong kita. Kita balik ke pesimis. Betul? Karena optimisme itu dasarnya rapuh. Dasarnya itu bukan Tuhan. Tapi pengharapan, dasarnya adalah iman. Iman kepada Kristus Yesus yang tidak berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Amin. Itu sebabnya kenapa dalam meraih janji Tuhan, kita harus terus semangat dan berharap. Semangat bukan disemangati semangat pagi gitu, saudara. Bukan gitu. Kan banyak tuh kalau ikut motivator-motivator, sore juga semangat pagi gitu ya, saudara ya. Saudara, kita nggak bisa dengan semangat pagi terus kita bisa punya semangat. Enggak. Semangat itu dari dalam. Anda nggak bisa menyebut saya semangat, padahal dalamnya nggak semangat. Orang semangat itu dari dalamnya memang udah semangat. Yes. Amin. Nah, semangat dari dalam ini datangnya dari siapa? Sumbernya dari Tuhan. Makanya kita harus tetap berharap, tetap semangat, jangan putus asa, jangan kecewa, karena kita tahu Tuhan ada di depan kita. Yes. Amin. Dia sudah di depan kita. Jadi nomor satu adalah tetap semangat, ya, tetap berharap. Nah, tentu semangat ini bukan disemangat-semangati gitu. Enggak. Dipompa-pompa semangatnya, nggak bisa, saudara. Yang kedua adalah jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, gitu. Makanya ada ayat yang berkata bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kenapa? Kekuatan kita ada batasnya. Mau bukti? Pandemi membuktikan harta tidak menolong, kecerdasan tidak menolong, kekuatan tidak menolong. Betul nggak? Nah, jadi masalahnya 3 tahun terakhir ini di pandemi kita belajar apa dari Tuhan? Kita belajar apa? Kalau kita cuma belajar begini, aduh gua terlalu optimis tuh kemarin bikin planning di 2019. Seharusnya nggak begini, gua nanti mesti hati-hati. Kalau cuma belajar begitu, Anda nggak belajar apa dari Tuhan? Belajar dari Tuhan bahwa manusia itu tidak bisa merencanakan apapun kalau bukan Tuhan yang terlibat. Kita punya keterbatasan. Oleh karena itu, saudara, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Andalkan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Yang berharap kepada manusia. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Jadi keadaan baik datang, tapi orang ini tidak mengalami. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan. Dia tidak akan mengalami datangnya keadaan kering. Masa kering boleh datang, tapi dia tidak alami. Yes. Kenapa? Karena dia mengandalkan Tuhan. Amin. Andalan kita. Makanya ada ayat firman Tuhan yang berkata, janganlah engkau katakan bahwa tanganku lah yang membuat aku kaya. Tapi hendaklah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi kita harus ingat sama Tuhan. Ingat siapa? Remember your God. Ingat Tuhan. Kadang-kadang kita lupa Tuhan. Ada banyak orang waktu kaya lupa Tuhan. Ada juga yang waktu miskin lupa Tuhan. Kita nggak boleh lupa Tuhan dalam segala keadaan. Kenapa? Karena memang memberi kekuatan, kasih karunia. Kita bisa ada sampai hari ini karena because of God, karena Tuhan. Amin. Nah, itulah sebabnya kenapa dalam meraih janji Tuhan jangan pakai kekuatan sendiri. Kan tadi udah bilang Mazmur ayat yang berkata Tuhan yang menepatinya. Yes. Siapa yang di Alkitab contoh yang mencoba menggenapi janji Tuhan pakai kekuatannya sendiri? Sarah. Udah nggak tahan kelamaan nggak punya anak. Dia suruh suaminya tidur sama Hagar. Nah, ini kan penyakit, saudara. Karena dia berpikir dia bisa menggenapi janji Tuhan melalui Hagar. No. Dia mencoba menggenapi janji Tuhan pakai caranya sendiri. Nggak bisa gitu. Kita harus mengandalkan Tuhan karena dia yang berjanji. Dia yang tahu bagaimana cara menggenapinya. Dia yang tahu kita mesti ketemu siapa. Dia yang tahu kapan itu terjadinya. Dia juga tahu siapa yang akan menolong kita. Bagaimana menolongnya? Ya dia yang tahu. Orang settingan semua sama dia. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, saya mau bagikan sama saudara pada siang hari ini. Bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan? Yang ketiga adalah
adalah kita belajar, saudara, untuk bisa keluar dari mental keterbatasan. Keluar dari mental keterbatasan, mindset yang terbatas. Tadi saya bilang, bagaimana seorang Abraham disuruh keluar dari keterbatasannya. Karena dia hanya di kemah, dia lihat istrinya, dia lihat Eliezer, kayaknya udah nggak mungkin lihat dirinya udah tua, 99 tahun, udah mau 100, mana mungkin punya anak sih, gitu. Nah, saudara, kalau Anda baca cerita di Alkitab, ada lagi satu orang tokoh namanya Gideon. Waktu menghadapi musuh-musuh orang Midian, dia disembunyikan di goa. Dia mentalnya jadi mental kecil, saudara. Mentalnya mental impossible. Jadi dia selalu bilang nggak mungkin, nggak mungkin, nggak mungkin. Saya nggak mungkin. Makanya waktu malaikat datang kepada dia, engkau pahlawan yang gagah perkasa, dia bingung. Mana katanya Tuhan yang hebat? Mana? Dia merasa dia tidak bisa. Tapi sampai dia yakin betul ada Tuhan dalam hidup dia, dan dia tahu Tuhan menyertai dia, maka dia keluar dari goa itu. Saat dia keluar dari mentalitas itu, menarik, saudara, dia tiup sangkakala. 32.000 tentara muncul, saudara. Walaupun kemudian ada seleksi, hanya tinggal 300 yang dipakai Tuhan. Siang hari ini, Bapak Ibu, apa sih yang membatasi saudara? Kondisi, pendidikan, pengalaman, bahasa asing, teman-teman. Apa sih yang membatasi kita? Kalau itu yang membatasi kita, ya kita akan muter-muter di situ. Dan kita betul-betul jadi orang terbatas. Seorang perempuan yang janda di Sarfat, waktu Elia datang, dia berkata, berikan aku roti. Janda ini bilang, mau beri roti gimana? Orang aku cuma punya segenggam tepung sama minyak, aku mau bikin, aku makan, anakku makan, mau mati. Jadi apa yang terjadi? Batasan dia itu, pikiran dia itu terbatas. Cuma mau makan, terus mati habis itu. Tapi dia bilang, no, berikan dulu kepadaku. Dan menarik, saudara, perempuan itu entah gimana dia punya iman, karena saya percaya Elia menyampaikan firman, dan itu muncul iman, dia mengambil langkah. Saat dia mengambil langkah, keluar dari keterbatasan. Minyak tidak berhenti, tepung tidak berhenti. Selama 3 tahun. Mujizat terjadi. Apa yang membatasi saudara? Apa yang membatasi saudara? Seorang yang lumpuh 32 tahun, di kolam Bethesda, waktu Yesus tanya, mau sembuh nggak kamu? Oh, nggak ada orang yang nolongin aku gitu. Sebab setiap kali aku mau ke sana, orang lain udah nyemplung dulu. 32 tahun. Saudara, kalau kita sakit 32 tahun ya, lama-lama terbiasa nggak sama penyakitnya? Pasti terbiasa. Nah, kalau udah terbiasa, saudara, kita nggak melihat itu lagi menjadi sebuah hambatan. Kita terima keadaannya. Begitu. Saudara. Nah, ketika Tuhan bilang, mau nggak kamu sembuh? Muter-muter jawabannya. Lah Tuhan cuma nanya, mau apa enggak sih? Jawabannya cuma 2, mau atau enggak, itu aja. Lalu ketika Tuhan bilang begini, angkat tilammu, bangkit, dan berjalan. Coba saya tanya, masuk di akal nggak sih perintah itu? Masuk di akal nggak perintah itu? Orang udah lumpuh, kok disuruh angkat tilam, suruh jalan? Di mana logikanya? Logika yang benar adalah, sini saya bantu kamu berdiri, gitu ya? Ini enggak, dibiarkan dia. Angkat tilammu, bangkit, berjalan. Tuhan tuh seringkali kasih perintah sama saudara dan saya yang bertolak belakang banget dengan kondisinya. Bertolak belakang. Yang kayaknya nggak mungkin saya lakukan, disuruh lakukan, coba. Nggak mungkin. Seperti Petrus, Tuhan bilang, kalau ini engkau, suruh aku jalan di atas air. Airnya masih gelombang tinggi, nggak mungkin ada orang bisa jalan di atas airnya. Tapi Tuhan suruh. Kadang-kadang ya, Tuhan itu kasih jalan keluar sama saudara. Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan mau tolong, tapi cara Tuhan menolong tidak sama dengan cara kita. Ya. Ini yang bikin kita nggak bisa ditolong. Kadang-kadang dia justru berlawanan dan sengaja membuat Anda melakukan yang Anda nggak bisa. Tuhan bilang begini, coba seandainya kalau Tuhan bilang gini,
kamu bangun atau kerjakan ini. Duitnya mana Tuhan? Tuhan kan pernah kan bilang begini sama murid-murid, kasih tuh mereka makan tuh 5.000 orang. Ayo, murid-murid bilang apa? Uang dari mana? 300 dinar juga nggak cukup. Kan Tuhan sengaja melakukan di mana mereka nggak bisa. Supaya mereka tahu bahwa mereka bisa bukan karena mereka bisa, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi Tuhan tuh mau saudara melakukan yang Anda sebenarnya udah nggak bisa. Disuruh lakukan, karena iman mula yang melangkah. Amin. Baru Anda bisa lihat Tuhan bekerja. Di situ baru kita sadar, ini yang bikin saya bisa, Tuhan. Jadi kalau mau meraih janji Tuhan, ada 3 hal. Yang pertama, terus berharap dan tetap semangat. Yang kedua, Anda harus mengandalkan Tuhan, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Temen juga, duit juga, posisi jangan deh. Dan yang ketiga, harus keluar dari mental keterbatasan. The mindset and belief system, saudara. Harus keluar. Bahwa Allah yang kita sembah besar. Itu sebabnya Abraham harus dibawa keluar dari kemahnya. Lihat bintang di langit itu. Saat Anda bisa lihat itu, di situ Anda bertahu, God is awesome. Tuhan itu. Amen. Amen. Puji Tuhan. Mari, saya mau ajak saudara berdoa hari ini. Oh, Rabbi. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini Engkau kembali mengajar kepada kami bagaimana kami meraih janji-janji-Mu. Yang terkesan mungkin mustahil, yang terkesan mungkin sulit, bahkan kayaknya kami udah nyerah saja. Tapi hari ini kami dengar bahwa Engkau yang berjanji, Engkau yang menggenapinya. Caramu dan cara kami berbeda. Kami harus belajar untuk terus berharap, terus percaya, terus semangat, menanti-nantikan janji-Mu. Dan kami tidak mau dibatasi dengan keadaan kami. Kondisi kami, Yes. jangan sampai mengkondisikan kami. Tapi biar kondisi kami menjadi satu titik kami boleh melompat dengan iman, berjalan bersama-Mu. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu, berkati umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.